thank you Brother Jun, dan selamat malam buat teman-teman semua dari luar biasa nih, banyak nih dari macam-macam daerah, dan ada dari Bandung, Sumba, dari Ambon, Banyuwangi, dari Bandung, Jakarta, luar biasa ya, puji Tuhan. Walaupun sama yang dari luar negeri juga, sorry, dari Korea juga ada. Wow. Puji Tuhan, walaupun di masa pandemik seperti ini, seperti biasa kita tetap masih bisa berkumpul, dan lebih amazingnya lagi, lebih luar biasanya lagi, dari kita nih bisa berkumpul dari mana-mana gitu loh. Kalau misalnya nggak ada pandemi, kayaknya kita ya berkumpulnya Jakarta aja, ya nggak sih? Kalau di Bandung ya di Bandung aja gitu loh. Nggak seperti sekarang ini. Makanya ya Tuhan itu hebat sekali. Makanya kita juga akan belajar malam ini mengenai iman dari seorang perempuan sundal, teman-teman. Itu menurut aku juga suatu yang luar biasa juga. Jadinya Tuhan itu memang dia bisa bekerja kepada siapa aja yang mau mendengar, menurut, percaya kepadanya, itu tuh pasti akan Tuhan tuh pasti akan bekerja. Nah, kalau karena kita mau belajar Alkitab ya, teman-teman ya, jadinya aku sih sangat berharap kalau kita ada Alkitab kita, baik itu hardcover ataupun mungkin di handphone teman-teman, mungkin saya berikan waktu untuk kita masing-masing mempersiapkan Alkitab kita, karena kita akan banyak baca dari Alkitab ya. Karena kalau saya mau sharing, saya nggak mau sharing dari saya. Ceritanya harus dari Tuhan, harus dari Alkitab. Oke. Nanti teman-teman juga bisa bantu saya ya untuk baca ayat-ayat ya yang akan nanti saya minta tolong bacakan. Oke. Jadinya mungkin sebelum kita mulai saya mau berdoa kembali. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang berada dalam surga, kami ingin panjatkan puji syukur terima kasih kembali padamu ya Bapa, karena Engkau telah memperkumpulkan kami dari berbagai macam tempat ya Bapak di Zoom meeting malam ini, sehingga kami bisa berkumpul dan menyiapkan hati dan pikiran kami ya Bapak untuk mendengarkan seluruh firman-Mu dan perintah-perintah-Mu. Tolong layakkan hamba-Mu yang akan sharing firman-Mu ya Bapak, dan kiranya Engkaulah yang bertambah dan hamba-Mu yang berkurang, dan berikanlah kami masing-masing di sini pada malam hari ini Roh Kudus-Mu, supaya kiranya apapun yang kami pelajari malam hari ini bersama-sama, kiranya hanya berasal daripada-Mu saja. Dan kiranya bisa memperkuatkan iman kami masing-masing, terutama di masa-masa pandemik seperti sekarang ini ya Bapa, supaya kami lebih kuat lagi di dalam-Mu. Terpujilah nama-Mu sekali lagi ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, karena hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Jadinya asal mulanya kita kan memang sudah belajar mengenai iman ya selama berapa bulan ini kita udah belajar mengenai iman, terutama di Care Group Die Promise yang hari Rabu. Nah, malam ini kita akan belajar mengenai iman dari Rahab. Semua pahlawan iman sudah kita pelajari, itu ada di Ibrani 11. Mungkin kita bisa sama-sama buka Alkitab kita ya teman-teman ya. Di Ibrani 11 ayat 30 sampai 31. Dan tolong ada teman-teman siapa yang sudah dapat, bisa tolong bacakan. Ibrani bisa langsung unmute saja kalau sudah dapat ayatnya. Ibrani 11 ayat 30 sampai 31. Ibrani 11 ayat 30 sampai 31 bunyinya, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ayat 31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dengan baik, oke. Jadinya kalau kita berbicara mengenai Rahab, ini tidak terlepas dari jatuhnya tembok Yeriko, ya. Itu pasti itu sangat berhubungan berkaitan erat ya satu sama lain. Dan itu kalau kita mau lihat ceritanya ada di Yosua 2, ada di Yosua dan terutama di Yosua 2 dan Yosua 6.
Mungkin kita bisa buka kembali Alkitab kita di Yosua 2 ayat 1. Bisa yang tolong bacakan, Debbie atau Yvonne? Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Oke, jadinya ini kalau zaman dulu, ya zaman sekarang juga ya pastinya ya, kalau lagi zaman perang, itu kan suka mengirim pengintai ya. Yosua juga dia juga pernah jadi pengintai, waktu itu Musa pernah mengirim dia juga. Nah, kali ini dia salah satu dari 12 pengintai ya. Nah, kali ini Yosua karena Musa sudah tidak ada dan Yosua yang menjadi leader mereka, bangsa Israel, jadinya Yosua yang mengirim 2 pengintai ke Yeriko. Nah, waktu mereka ke sana, ini saya mau ini sedikit ya, coba kita pakai imajinasi kita. Karena apa? Karena kan waktu zaman dulu juga Rahab ini imannya, dia ini bukan karena dia sudah apa namanya, dia lihat-lihat dari internet atau dia um, apa namanya ada gambaran gitu loh di dia. Enggak, dia itu tuh semuanya hanya dari pendengaran dia. Jadi coba kita latih juga pendengaran kita ya. Kan seperti Roma 10 ayat 17, pendengaran iman itu tumbuh oleh karena pendengaran. Nah, jadinya Yosua mengirim pengintai, 2 pengintai ke Yeriko, lalu akhirnya mereka bertemu dengan Rahab. Ya, kenapa mereka bisa bertemu dengan Rahab? Karena Rahab itu tinggalnya pas di dinding kota Yeriko. Jadinya ya memang udah, dan dia juga ya memang juga dia juga apa ya pekerjaannya ya pasti kan pekerjaannya dia itu require dia jadi ketemu dengan banyak orang pastinya ya. Itu loh, banyak apa namanya, dia juga sudah berkenalan dengan banyak orang di situ. Nah, kemudian oleh karena ini 2 orang ini kan orang dari Israel ya. Nah, mereka itu begitu mereka datang agak lumayan menyolok. Kenapa? Karena kan memang ini pada saat ini semua itu lagi dalam penjagaan yang ketat. Ya, karena memang mereka tahu mereka akan diserang oleh bangsa Israel. Dan kemudian ada 2 orang datang ini menyolok, lalu tinggal lagi di di situ di tempat Rahab, makanya dilaporkanlah mereka ke raja. Ya, sampai akhirnya raja meminta apa namanya, mereka untuk keluar ya. Nah, sebelumnya ini teman-teman bisa bayangin nggak sih, itu kota Yeriko dengan sungai Yordan itu tuh kan nggak jauh. Jadinya orang-orang Yeriko tuh bisa melihat bangsa Israel dari tempat mereka bisa melihat gitu loh. Nah, kebayang nggak waktu itu bangsa Israel mereka tuh kan dipimpin Tuhan, ya. Jadinya tenda mereka itu ada apa? Teman-teman ingat nggak? Pilar api di malam hari. Kebayang nggak sih malam hari pilar apinya nggak padam-padam? Itu kan pasti nyolok banget ya. Pasti kan, dan itu tuh pasti bikin orang bangsa Yeriko, matilah kita ini, matilah kita ini. Ini siapa mau melawan yang kayak begini? Itu malam hari. Siang hari mereka lihat juga ada awan yang melindungi bangsa Israel ini. Itu jadinya mereka tuh udah ngelihat kayak gitu, udah apa ya kalau bangsa sekarang bilang, jiper ya kalau bahasa sekarang ya, udah jiper duluan. Astaga, udah mana belum lagi mereka tuh denger-denger cerita lagi kan. Bangsa Israel menaklukkan raja ini, bangsa Israel menaklukkan ini. Belum lagi tuh waktu membelah laut menjadi 2. Nah, itu apa lagi itu katanya. Bener-bener deh. Dan sekarang bangsa-bangsa itu yang tadinya masih ada di Mesir, mereka sekarang sudah ada di dinding kita. Udah deket sama dinding kita. Nih gimana nih nasib kita. Kebayang gak sih teman-teman? Aku juga waktu ngebaca ini yang wow. Ini sih pasti, apa namanya, ini sih pasti bangsa Yeriko udah mulai begini ya. Nah, bangsa Yeriko melihat ini,
mereka gimana? Mereka terpesona loh. Rahab aja juga, makanya nanti kita lihat ya di kelanjutannya. Rahab juga sampai makanya dia juga, inilah salah satu imannya, dia juga bisa bertumbuh. Dan mereka ketakutan. Sedangkan bangsa Israel masih aja yang masih suka komplain-komplain ya, gitu loh. Ini teman-teman bisa relate nggak sih dengan keadaan seperti kita sekarang ini? Banyak ya kejadian-kejadian di luar sana yang bikin orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, mungkin mereka yang lebih terpesona dengan Kristus. Tapi kita yang ya gitu deh, ya kenapa ya hidupku begini lagi? Ya Tuhan, kenapa aku masih belum bisa kaya? Gitu kan? Gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke Alkitab ya teman-teman ya. Kita buka lagi di Yosua 2 ayat 2 sampai 6. Mungkin ada yang bisa tolong bacakan di Yosua 2 ayat 2 sampai 6. Kemudian diberitahu pada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu, berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka, dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Di sini Rahab mau menolong bangsa Israel ya teman-teman ya. Padahal kan dia nggak kenal sama mereka, sama dua pengintai ini, gitu. Dan bagaimanapun juga kan dia, ya sorry to say ya, kita mikirnya kan dia seorang sundal ya. Ngapain juga dia nolongin orang bangsa Israel, kan pasti orang udah mikirnya konotasinya, ya dia pasti orang jahat lah, ini perempuan ini juga ya. Tapi dia mau loh menolong bangsa Israel. Kenapa coba? Oke, sekarang kita lihat di Yosua 2 ayat 9. Mungkin teman-teman ada yang bisa tolong bacakan? Yosua 2. Ya. Yosua 2 ayat 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Jadinya di sini jelas ya, kalau Rahab ini dia sudah tahu kalau negeri ini sudah diberi oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Nah sekarang dia tahu dari mana? Benar nggak? Dia tahu dari mana? Coba kita baca lanjut ya di Yosua 2, teman-teman tolong bisa baca Yosua 2 ayat 10 sampai 14. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Seberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Wow. Jadinya
di sini bisa dilihat ya teman-teman ya. Rahab itu dia benar-benar sudah mengetahui kuasa-kuasa akan Tuhannya bangsa Israel. Dia ini sudah sering juga loh bertemu dengan orang-orang ya, seperti yang tadi sudah di ini sebelumnya. Dan dia sudah, saya yakin dia sudah seringkali melihat Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa orang-orang yang apa namanya kuasanya dia lihat ya. Kalau mau dibandingkan dengan kuasanya Tuhan bangsa Israel, itu apa kurang fenomenal. Dan di ayat tadi yang baru dibacakan oleh Sister Yanti tadi, itu juga dibilang di sini kalau ada 2 event yang bikin Rahab itu dia jadi lebih yakin lagi akan imannya dan dia percaya sekali akan Tuhan bangsa Israel. Adalah pertama kejadian waktu Tuhan mengeringkan laut Tebrau, membelah Laut Merah. Lalu kejadian di mana bangsa Israel mengalahkan Sihon Raja Hesbon dan Sihon Og Raja Basan. Itu kalau teman-teman mau lihat mengenai ceritanya ada di Bilangan 21. Ya, itu ada di Bilangan 21 kalau mau tahu cerita waktu raja-raja kedua raja ini ditaklukkan oleh bangsa Israel. Dan event inilah berarti ada 3 event ya sebenarnya ya, penaklukan Raja Sihon, penaklukan Raja Og, dan juga waktu The Red Sea itu terbelah 2. Itu kejadian itulah yang membuat iman Rahab dia menjadi lebih percaya lagi. Teman-teman kebayang nggak sih waktu laut itu terbelah 2 ya? Itu tuh benar-benar bukan cuman, itu tuh fenomenal alam loh. Maksudnya bisa udah lautnya terbelah 2, lalu abis itu jalanannya kan ya, itu jadi kering kan? Jadinya kan mereka nggak, kalau bayangin nggak sih kalau basah kan pasti kejatuh-jatuh dong ya bangsa Israel. Itu kan pasti mereka juga jalan bersama-sama dengan anak-anaknya ya, dengan ternaknya segala macam. Tapi itu benar-benar Tuhan bikin lautnya terbelah dan jalanannya juga jadi kering. Dan salah satu juga yang bikin kejadian ini merupakan event yang fenomenal juga adalah disinilah bangsa Israel akhirnya menjadi bebas dari bangsa Mesir. Dan kemudian bukan hanya bebas dari bangsa Mesir dimusnahin lagi dalam kejadian ini. Bangsa Mesir dimusnahin, Firaun juga dimusnahin. Pada saat itu, siapa yang berani melawan bangsa Mesir? Nggak ada, teman-teman. Mereka itu negara yang sangat kuat pada saat itu. Jadinya, untuk seorang Rahab yang diulang-ulang di Alkitab, seorang perempuan sundal, menurut dia itu kejadian yang tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan manapun. Karena dia sudah menyaksikan berbagai macam dari orang-orang dari negara kayak malam inilah kita banyak nih ya. Dari berbagai macam-macam kota dan negara. Tapi puji Tuhan, oleh karena dia sudah menyaksikan itu semua, itulah yang menguatkan iman dia. Pasti karena dia mendengar-dengar cerita dong, iya kan? Bukan karena dia nonton-nonton YouTube ya teman-teman ya pada saat itu kan. Dan pasti dia mendengarkan cerita-cerita Tuhan itu very diligently. Nah, bagaimana kalau dengan kita? Umat-umat Kristen, orang-orang modern, bangsa Israel saat ini. Ya, namanya umat Kristen kan. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita juga udah sering melihat fenomenal alam? Bukankah kita juga udah tahu cerita-cerita? Mungkin kita lebih tahu banyak dari Rahab ya? Bukan mungkin, udah pasti dong. Kita di sini pasti udah tahu dong cerita-cerita iman pasti lebih dari yang Rahab ketahui dong. Gitu loh. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita langsung apa yang kita lakukan gitu loh. Oke, sebelum itu kita coba berikut ya, kita kita kembali lagi ke Alkitab. Kita buka di Yosua 2 ayat
18 sampai 19. Yosua 2 ayat 18 sampai 19. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. 19. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu, harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Jadi dua pengintai ini, which is orang Israel ya, mereka mengadakan perjanjian dengan Rahab ya, orang kafir. Dan di situ mungkin bisa Bro Jun bisa lanjutkan ke Yosua 2 ayat 20. Yosua 2 ayat 20. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Ya, oke. Ini adalah perjanjian antara apa namanya, dua pengintai dari bangsa Israel kepada Rahab. Jadinya di sini mereka hanya memberikan istilahnya ya kata mereka ya, nggak ada yang namanya hitam di atas putih, nggak ada. Itu cuman bener-bener mereka hanya kenapa bro? Oh oke. Sorry. Oke. Jadinya itu benar-benar hanya perkataan yang keluar dari mulut mereka, istilahnya hanya janji mereka, ya kan, bukan janji Tuhan. Tapi aku yakin dan percaya Rahab ini dia juga memang langsung istilahnya percaya, bukan cuman karena dua orang ini, karena dia kan tidak begitu kenal dengan dua orang ini, tapi oleh karena Tuhan mereka, karena dia tahu apa yang sudah Tuhan bangsa Israel bisa lakukan. Nah, coba kita baca di ayat berikutnya, di Yosua 2 ayat 21. Ada yang bisa baca Yosua 2 ayat 21? Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah dilepasnya lah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Jadinya apa yang dia lakukan begitu dua pengintai ini pergi? Apa yang Rahab lakukan? Apakah dia berleha-leha? Apakah dia bertanya-tanya lagi ke orang-orang lain? Apa teman-teman? Enggak kan? Dia langsung bertindak. Dia langsung lakukan apa yang harus dia lakukan. Apa yang sudah dia tadi kita juga udah convicted, kita sudah benar-benar diyakini, tapi kita nggak bertindak, gitu loh. Sedangkan kalau misalnya Rahab di saat di cerita ini, di ayat ini ya terutama, begitu dia ini pergi, itu orang-orang kan harus dia bisa dia pikir mungkin di cerita ini juga kan ada, lalu kan Rahab ini dia berbohong ya teman-teman ya, ini bisa agak-agak kontroversi nih, karena orang-orang banyak yang bilang, aduh dia kan berbohong gitu loh, ya kan? Bener nggak teman-teman? Karena dia menyelamatkan dua pengintai ini, dia harus berbohong. Dia bilang kan kalau mereka udah lari duluan gitu kan. Nah, sekarang kalau mau dilihat ya teman-teman ya, sampai Rahab itu tuh sampai istilahnya kayak dibenarkan oleh Yakobus.
Coba kita buka Alkitab kita di Yakobus 2 ayat 24 sampai 26. Ada yang bisa baca? Amel atau Debbie? Yakobus 2 ayat 24 Yakobus 2 sampai 26. ayat 24 sampai 26. Mana, Vin? Ya. Yakobus 2 ayat 24 sampai 26, ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui. Oke, yang saya mau tekankan sebenarnya hanya di ayat 25 di mana Rahab itu jadinya dia sepertinya dia sangat didukung ya oleh Yakobus di ayat ini ya. Dan kenapa? Oke, sepertinya untuk Rahab berbohong, teman-teman. Dan itu sebenarnya karena pengetahuannya dia ya, karena latar belakangnya dia. Dia aja istilahnya seorang yang dibilang seorang sundal di Alkitab bilang kan. Dia tuh seorang kafir. Apa sih yang dia tahu? Lingkungannya dia pasti semuanya jahat. Ya kan? Gitu loh. Jadinya dan yang betul-betul bisa melihat isi hati kita, ya kan memang hanya Tuhan. Coba kita buka di Roma 2 ayat 13 sampai 16. Roma 2 ayat 13 sampai 16. Roma 2 pasal 13 ayat 16. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Jadinya Yesus ya yang tahu isi hati kita. Dia akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kita. Dan orang benar yang bukan orang yang mendengar, tetapi juga yang melakukan hukum Taurat. Ataupun perintah Tuhan ya, gitu. Jadinya kita bukanlah ini kita juga, kalau menurut saya ya, posisi kita. Itu hanya posisi Yesus aja yang bisa menilai. Sebenarnya sama seperti bisa dibilang ada cerita Abraham waktu dia berbohong mengenai Sarah, itu ada di Kejadian, kalau teman-teman mau lihat ada di Kejadian 12. Waktu dia berbohong sehingga akhirnya dia membawa kutuk ya untuk Firaun. Itu kita ada belajar juga kemarin di iman Abraham. Atau di iman Sarah, di iman Abraham ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian kalau di in this case ini adalah Rahab. Jadi dia berbohong, tapi oleh karena imannya juga, dan saya yakin juga oleh karena isi hatinya kan yang tahu cuma Tuhan. Gitu. Nah, itulah yang bisa membawa berkat akhirnya buat dia dan buat seisi rumahnya. Dan juga tentunya untuk bangsa Israel. Oke, kita lanjut ke di Yosua 6, mungkin kita bisa buka Yosua 6 ayat 25.
Ivon atau Pascal bisa baca Yosua 6 ayat 25. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Oh, luar biasa ya. Oleh karena imannya, Rahab itu dia bisa tinggal bersama-sama bangsa Israel, lalu dia juga selamat, dan bukan hanya dia yang selamat, dia juga menyelamatkan keluarga dan seisi rumahnya. Jadi teman-teman bisa kebayang nggak apa yang dilakukan Rahab waktu dua pengintai itu balik Yosua? Apa kira-kira yang dilakukan Rahab waktu kan udah balik nih, terus yang aduh nih gimana nih gua nih gitu kan, ngapain nih gua jadinya? Tahu nggak dia ngapain teman-teman? Dia panggil saudara-saudaranya, orang tuanya, padahal dia ini seorang Sunda loh. Jadi kadang-kadang mungkin kita banyak alasan ya, aduh siapa sih saya nggak layak, ya kan? Aduh siapa sih saya nggak ada waktu, saya terlalu sibuk, ya. Atau enggak ya penuh dengan berbagai macam alasan. Tapi Rahab enggak loh. Dia sudah mempertaruhkan nyawanya juga, dan tapi oleh karena imannya yang luar biasa, oleh karena yang sudah dia saksikan kuasa Tuhan yang berlaku pada bangsa Israel, hanya oleh karena itu saja akhirnya, dan janji dia juga bersama dengan dua orang Israel itu, dia menginjil. Dia panggil saudara-saudaranya walaupun dia sendiri seorang sundal, tapi saya yakin Tuhan pasti bekerja dengan dia sama seperti Tuhan bekerja dengan Yusuf. Pada saat Yusuf juga dalam keadaan apapun, dia sedang lagi di penjara kek, mau di mana kek, mau apa kek, tetap aja. Jadi dia tetap reach out ke saudara-saudaranya, ke teman-temannya, siapapun itu, sampai bisa masuk semua ke rumahnya, sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya semua orang yang ada di dalam rumahnya, yang sudah dia injili ini, bisa selamat. Dengan segala macam tantangan, rintangan, halangan, dan profesi dia loh teman-teman. Saya yakin di sini kita nggak ada, apakah di sini ada yang mungkin seorang sundal di sini? Ya mungkin saya juga bisa dibilang sih, saya sering mengkhianati Tuhan. Ya, itu juga perbuatan sundal ya. Tapi kan teman-teman, masa sih seorang Rahab bisa melakukan itu, masa kita nggak bisa? Benar nggak? Yang Tuhan inginkan dari kita sebenarnya hanya apa? Untuk percaya kepadanya, untuk kekuatan, dan untuk kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas dosa-dosa kita, atas kedagingan kita. Teman-teman ingat ya, Abraham, kuasa Tuhan itu hanya datang dari Tuhan, bukan kita. Tuhan hanya mau kita menurut. Kuasa, power itu hanya dari Tuhan saja. Coba lihat kejadian Abraham dengan Ishak. Apa yang terjadi? Yang memegang tangan Abraham itu malaikat kan? Bukan kuasa manusia ya, teman-teman. Oke. Laut terbelah menjadi dua. Itu kuasa siapa? Tuhan tidak mengirim kapal. Bukan manusia yang datang dengan kapal untuk menyelamatkan bangsa Israel. No. Tuhan yang membelah laut menjadi dua. Kuasa siapa? Kuasa Tuhan, bukan manusia. Wall of Jericho, dinding Yeriko, bisa rubuh. Apakah karena kekuatan bangsa Israel? Bangsa Israel saat itu bangsa yang kuat. Benar nggak? Mereka udah mengalahkan bangsa Mesir. Mereka mengalahkan bangsa siapa tadi? Raja Sihon, Raja Og, ya kan? Dan raja-raja lainnya. Mereka bangsa yang kuat. Tapi apakah the wall of Jericho, apakah dinding Yeriko jatuh oleh karena tenaga bangsa Israel? No. Cuman karena apa?
karena teriakan. Kuasa siapa? Kuasa Tuhan, teman-teman. Make sense? No. Itulah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak ada yang make sense. Karena Tuhan kita itu jauh dari pemikiran kita. Dia punya kuasa itu tidak bisa kita comprehend, nggak bisa kita mengerti sebenarnya. Makanya kenapa Tuhan bilang percaya aja. Nggak usah dimengerti, dipercaya saja. Dan sesudah kita percaya, barulah kita apa? Kita harus menurut. Karena apa? Di Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari apa? Pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tapi apakah pendengaran itu cukup? Enggak juga ya teman-teman ya. Seperti yang tadi udah dibaca tadi sama Bro Hanafi ya, kalau nggak salah di Yakobus 2 ayat 24 sampai 26. Mungkin ada yang tolong bisa bacakan lagi supaya lebih jelas lagi. Mengenai iman. Yakobus berapa, Kak? Yakobus 2 ayat 24 sampai 26. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Mati. Jadinya iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita nggak bisa cuma mengimani aja. Iman itu berkaitan dengan perbuatan kita. Pertanyaan saya malam ini. Pertama, posisi iman kita terhadap Tuhan saat ini sampai atau ada di mana? Mungkin ini kan kita mau ke breakout room ya, Bro Jun ya. Jadinya nanti bisa kita bahas di breakout room ya, teman-teman ya. Posisi iman kita terhadap Tuhan saat ini sampai atau ada di mana? Kemudian nomor 2, apakah sudah jelas bagi kita apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, atau kita masih bingung? Kan kita udah umat Kristen nih, bangsa Israel modern ya. Iman kita gimana? Nih apalagi kita nih yang hari Rabu nih yang udah belajar iman dari udah berapa bulan nih kita belajar iman. Gimana nih iman kita masih seperti Habel kah? Masih seperti Sarah kah? Atau masih seperti Rahab kah? Coba kita bahas nanti ya teman-teman. Dan nomor 3, apakah teman-teman tahu kalau Tuhan itu sebenarnya menginginkan kita untuk step out of faith, untuk melangkah dengan iman kita. Apa maksudnya? Jadi bagaimana nih kita nih apakah kita benar-benar sudah menuruti firman Tuhan, 10 hukum Tuhan? Udah kita jalanin belum? Kesehatan kita, apakah kita sudah, karena kan tubuh kita ini the temple of Christ ya, Ka'bah Tuhan. Apakah kita sudah menyucikan tubuh kita seperti Ka'bah Tuhan? Apakah di tengah-tengah pandemik ini kita tetap setia membayar perpuluhan kita? Nah, mungkin aku mau agak curhat sedikit, masih ada waktu ya, Bro Jun ya. Kayaknya last week ya, minggu lalu ya, Bro Jun sharing, lalu dia share mengenai waktu dia tetap berbagi dalam kekurangannya dia. Udah 0 istilahnya. Dan saya pada saat itu, saya udah praktekkan untuk second tithe ya, perpuluhan pertama, perpuluhan kedua ya, second tithe. Dan waktu itu terus terang saya sedang berpikir-pikir, gimana nih ya? Apakah saya harus kasih? Kan udah janji.
sama Tuhan 10. Nah, imannya nih, iman lagi dites nih. Lalu saya dengar Bro Jun punya kesaksian. Sampai udah 0 ya Bro ya. Terus masih mau cari cara lagi untuk mungkin nolong orang. Malu dong saya. Waduh, masih ada kok, masa sih nggak mau ngasih? Kasih kalau gitu. Jadinya menurut aku memang ya itulah gunanya kenapa kita di sini saling berkumpul, saling mengingatkan, saling belajar firman, sama seperti Rahab juga ya, mendengarkan firman, mendengarkan cerita-cerita di Alkitab, itulah yang bisa menguatkan kita teman-teman. Jadinya jangan sampai kita putus dari hubungan kita dengan Tuhan, baik itu dalam doa ataupun membaca firman. Dan pertanyaan yang keempat, apakah perintah-perintah Tuhan itu sudah jelas buat kita? Atau kita masih bingung? Apa sih sebenarnya perintah Tuhan itu apa? Kalau kita masih bingung, mungkin nanti ya kita bahas sama-sama, bisa nanti juga di breakout room bisa sama-sama didoakan, dan bisa nanti kita sharing-sharing juga ya kalau teman-teman masih bingung apakah perintah Tuhan itu. Dan supaya teman-teman ketahui aja ya, nanti mungkin di waktu ininya senggang juga, selain tadi kan baca mengenai Raja Sihon dan Raja Og itu ada di Bilangan 12. Kalau kalian baca di Matius 1, Yesus itu datangnya dari keturunan siapa? Ada Rahab di situ. Jadinya ada dari keturunan pelacur juga. Apa ini artinya? Kalau menurut saya ya teman-teman ya, ini artinya Tuhan ini emang luar biasa baik. Dan selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Seterpuruk-puruknya kita jatuh, apa kurang terpuruk si perempuan sundal Rahab ini? Aku rasa dia sudah sangat terpuruk hidupnya pada saat itu. Tapi apa yang dia lakukan teman-teman? Dia tidak membiarkan keterpurukannya itu untuk membawa dia jatuh bersama-sama dengan dengan orang-orang di Yeriko. No, tidak. Dia tidak membiarkan itu. Dia justru mau selamat karena dia tahu apa Tuhan bangsa Israel bisa lakukan. Dia tahu exactly apa yang Tuhan bisa lakukan. Lalu dia juga bawa semua keluarganya dan juga teman-temannya untuk berada di dalam rumahnya dia. Nah, apakah kita akan melakukan hal yang sama? Semoga ya teman-teman ya. Itu merupakan doa dan harapan saya malam hari ini. Semoga kita yang ada di sini, di Zoom meeting malam ini, kita bisa melakukan hal yang sama. Kita bisa membawa saudara keluarga kita, seburuk apapun mereka, walaupun kita dicemooh, walaupun kita dicaci maki, itu bukan urusan kita. Urusan kita hanyalah untuk menginjil aja, membawa kebenaran kepada mereka dan make sure mereka berada di rumah bersama dengan kita supaya kita bisa sama-sama nanti ya bertemu dengan Tuhan pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oke, ini ada dari Bro Hanafi, dia minta